Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita belajar kembali mengenai algoritma dan pemrograman. Kali ini topik yang ke-9 mengenai subroutine. Ya, apa itu subroutine? Subroutine adalah anak program atau bagian program yang dibuat oleh programmer untuk mengerjakan tugas khusus yang dapat dipanggil sewaktu-waktu. Jadi, kalau kita katakan ini adalah fungsi utamanya adalah untuk membantu ketika kita membuat program yang besar. Ya, program yang besar. Jadi dia akan sangat terasa fungsinya, manfaatnya jika kita bermain dalam program yang besar. Misalnya nanti kalau kita menyusun tugas akhir, ya itu sangat membantu. Oke, saya masuk ke sini. Ya, jadi karena ada istilah anak program ya atau subroutine tadi, maka ada juga berarti namanya program utama atau induk programnya ya. Apa fungsinya? Program utama itu merupakan tempat untuk memanggil anak program ya. Jadi ada dua itu bagian program utama dan anak program ya. Jadi program utama itulah tempat untuk memanggil si anak program tadi atau si subroutine. Nah, di dalam QBasic ada dua bentuk umum penulisannya atau ya bentuk umumnya. Yang pertama ada pakai sub ya, nsub ditutup dengan sub. Ya, ini dia bentuk umumnya. Sub nama subroutine, ini buka kurung variabel. Kalau kita bagi variabel, tutup kurung. Di sini ada statement. Ya, apa saja kita mau buat ya silahkan dibuat di sini. Lalu tutup dengan nsub. Kemudian untuk memanggilnya ya, maka pada program utama diketikkan perintah ini call. Ya, jadi kalau pakai sub pakai call ya panggilnya. Nama subroutine-nya apa? Jadi nama subroutine yang di sini. Ya, misalnya sub, misalnya cetak, maka call cetak. Kalau ada nilai data, ya misalnya sini variabel tadi, masukkan nilai datanya di sini. Gitu ya, ini jadi pasangannya. Oke, kemudian ya di sini bisa dibaca nanti selanjutnya sini bagian keduanya. Ini untuk menghitung faktorial ya, suatu bilangan. Nah, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Ya, ini dia nama subroutine-nya itu faktor. X itulah variabel untuk menampung nilai bilangannya. Nah, ini perintahnya semua ada di sini. Ya, lalu dicetaklah di sini hasilnya. Nah, untuk memanggilnya itu di dalam programnya tinggal ya biasa ya CLS. Ya, ini nggak dibuat pun nggak apa-apa, di clear ini. Call faktor A5. 5 inilah nilai dari bilangan yang mau dimasukkan ke dalam variabel X tadi. Ya, gitu ya. Jadi nama faktornya di sini ya simakkan di sini call faktor ya, tidak boleh salah. Maka kalau dijalankan nanti bisa dicoba sendiri ya di komputer masing-masing. Oke, nah nanti hasilnya nih faktorialnya sama dengan 120 ya. Faktorial 5 adalah 120 ya. Oke, bisa dicari apa itu faktorial ya di Google bisa dicari apa itu faktorial. Oke, praktik di sini berikan dibuat ya. Bahwa tempat program utama dengan program subroutine berbeda tempat. Maka untuk melihat program subroutine yang ada tekan tombol F2. Lalu pilihlah program yang akan dibuka lalu enter. Baik, nanti ini akan saya tunjukkan ya. Bahwasanya program utama dan program subroutine itu berbeda tempat ya. Nah, yang bentuk kedua itu function dan end function. Ya, bedanya di situ apa dengan sub nama end sub tadi ya. Ini dia. Bedanya adalah nilai balik dari data yang ditampilkan harus ditulis kembali. Ya, ini dia fungsi function. Nilai baliknya ditulis kembali. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan nanti. Bentuk umumnya kurang lebih seperti ini ya. Function, nama fungsinya apa, lalu sini parameter atau variabelnya ya. Lalu di sini ini nama fungsinya nilai balik. Jadi nama fungsi di sini adalah penampung nilai daripada nilai balik di sini ya. Jadi apa yang dibuat di sini harus ada di dalam isinya ya. And function penutupnya. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, ini sama ya. Untuk ini untuk membuat program function ya untuk menghitung perkalian ya. Jadi sini program utamanya ya ini print kali nama fungsinya 3,5 ini bilangan pertama 3, bilangan kedua 5 ya. Function kali x integer y. Ini bisa juga buat seperti ini. X, y saja tutup kurung udah. Yang nggak usah pakai s integer pun nggak apa-apa. Oke. Z adalah sama dengan X kali Y ya, X kali Y. Nah ini komentar nggak dibuat pun nggak apa-apa. Print hasil kali ya kali sama dengan Z ya. Jadi kalinya ini maksudnya ya. Jadi hasil kali tadi ditampung oleh si Z, lalu Z itu dimasukkan ke kali. Itu artinya nilai balik ya. Oke, lalu
Kita lihat lagi. Iya, jadi ini dia. Bisa dibaca ini keterangannya ya, dimasukkan. Jadi karena X-nya 3, Y-nya 5, maka program hasil kalinya adalah 15. Boleh dipraktekkan ini nanti. Oke. Oke, baik, saya akan tunjukkan cara menjalankan atau membuat subroutine dalam program QBasic. Ya, pertama-tama kita buka program QBasic-nya. Kemudian ini kita buat program utamanya ya, seperti biasa diawali dengan perintah cls. Oke. Kemudian misalnya saya mau buat sebuah program untuk mencetak kata selamat datang ya, maka saya buat dengan kata menggunakan perintah sub. Caranya klik menu edit, lalu pilih dia new sub ya, lalu ketikkanlah judul dari subroutinnya, misalnya cetak. Oke. Nah, ini kita sudah membuat program subroutine. Oke, karena kita tidak pakai variabel, langsung saja kita buat perintahnya di sini, misalnya selamat datang. Seperti itu ya. Oke, nah kita berada di jendela subroutine. Bagaimana caranya supaya kita berpindah ke program utama? Maka dari menu view ya, pilih dia subs atau tekan F2, pilih dia yang untitled ya. Nah, ini dia ya program utamanya. Maka untuk memanggil sub, maka kita pakai perintah dengan call ya, namanya adalah tadi cetak. Nah, kalau kita jalankan ya begitu dia ya, mau berapa kali pun boleh. Kalau kita cetak sekali lagi, call cetak, maka dia akan memanggil sekali lagi. Nah, inilah disebut dengan subroutine ya, ada program yang dapat dipanggil sewaktu-waktu. Bagaimana kalau kita buat subroutine yang pakai variabel? Ya, misalnya kita mau menghitung luas persegi panjang, ya, maka kita buat perintah penginputan datanya di program utamanya, misalnya input, ya, masukkan panjang, kemudian ya koma ya, p misalnya, ya, input, yang masukkan lebar, koma L. Nah, kita buatkan subroutinnya. Caranya tadi bagaimana? Dari klik edit, kemudian new sub ya, silahkan dibuat nama judul dari subroutinnya, misalnya segi panjang misalnya ya. Oke ya, itu dia. Masukkan variabelnya, misalnya tadi p, L. Baik, kita buat rumusnya tadi luas ya sama dengan panjang dikali dengan lebar. Maka kita cetak ya, luas persegi panjang ya, titik 2, koma luas. Baik, ini dia. Jadi isi dari subroutinnya adalah menghitung luas ya daripada persegi panjang. Nah, kita kembali ke program utama dari menu view, pilih subs, lalu untitled hit di sini. Iya, gitu. Nah, sekarang waktunya kita panggil call. Tadi namanya adalah segi panjang ya. Panjang ya, P, L. Oke. Nah, coba kita panggil, tekan F5 untuk menjalankannya, atau dari run ya, boleh juga dari run start ya. Masukkan panjangnya misalnya 10, masukkan lebarnya katakanlah 20, maka luas persegi panjangnya 200. Nah, kalau kita perhatikan di program utama ini ya, kita cukup membuat perintah call saja, memanggil ya, sedangkan subroutinnya itu berada di jendela subroutine ya. Ini dia ya, ini dia segi panjang ya. Oke, jadi terpisah dengan program utamanya. Oke, nah yang terakhir, bagaimana kalau yang kembali dulu ke program utama. Bagaimana kalau kita pakai function? Misalnya kita ya, coba kita ganti dulu ini
Misalnya kita mau menghitung luas segitiga, ya, maka input ya alas, ya, maka dipanggung oleh A, input tinggi. Oke, ya, tinggi, koma T, ya, koma T. Nah, kita buat functionnya, caranya dari edit. Nah, ini pilihan nomor 2 ya, new function. Oke, misalnya namanya kita beri segitiga. Nah, silahkan dibuat variabelnya A, T alas dan tinggi ya. Maka kita buat rumusnya luas sama dengan ya alas dikali tinggi ya per 2. Ya, maka kita cetak print luas segitiga ya adalah koma luas. Oke, nah sekarang kita balik ke program utamanya, ada view subs untitled ya. Nah, di sini kita buat pemanggilnya ya function ya. Oh, kita memanggilnya perintah print ya, print. Nah, di sini kita kembali ke functionnya segitiga tadi. Nah, di sini luas segitiga itu harus ditampilkan ya di dalam segitiga, karena nama daripada functionnya kan segitiga, maka luasnya diganti dengan variabel segitiga. Gitu ya. Jadi yang menampung nilainya adalah nama dari function itu sendiri. Nah, untuk mencetaknya pun bisa juga kita buat di luar. Jadi functionnya hanya untuk menghitung rumus saja. Ya, jadi view ya, masuk ke program utama. Nah, di sini kita buat print ya luas segitiga 2 ya luas tadi apa namanya tadi segitiga ya, segitiga ya A, T begitu ya. Baik, kita coba jalankan. Prima, alasnya masukkan berapa? Misalnya katakanlah alasnya 40 ya, tingginya katakanlah 30. Nah, maka luas segitiganya itu ya adalah 600 begitu ya.